Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islampedia, hari ini kita akan menjelajahi kisah menarik tentang seorang nabi yang mungkin belum banyak kalian dengar, yaitu Nabi Jirjis. Meski beliau tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani dalam ajaran Islam, kisah perjuangannya patut kita pelajari dan renungkan. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Nabi Jirjis diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Ba'labakah, yang sekarang kita kenal dengan nama Lebanon. Kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan seorang raja yang sangat zalim dan sombong bernama Dardianah. Raja Dardianah adalah penyembah berhala yang terbuat dari emas disebut Baal. Menariknya, berhala tersebut memiliki tinggi sekitar 10 meter dan memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Bisa dibayangkan betapa megahnya dan menawannya berhala itu. Namun sebenarnya semua itu adalah kebohongan belaka. Ketika Nabi Jirjis tiba di kerajaan tersebut, beliau datang dengan misi yang sangat jelas, menyampaikan ajaran tauhid dan menyeru Dardianah agar meninggalkan penyembahan kepada berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan, Nabi Jirjis bertanya kepada raja tersebut, "Mengapa engkau menyembah benda mati yang tidak dapat melihat atau mendengar?" Namun, Dardianah yang merasa bangga dengan kekuasaannya menjawab, "Sejak aku menyembah berhala ini, aku sudah menjadi raja kaya raya dan menikmati segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Apa yang bisa kau peroleh dari Tuhanmu yang tidak pernah terlihat?" Dengan tegas, Nabi Jirjis menyampaikan jawabannya, "Kekayaan dan kesenangan dunia akan sirna. Allah akan memberikanku nikmat akhirat yang kekal di surga." Perdebatan antara keduanya pun berlangsung sengit. Dardianah yang merasa terdesak akhirnya menggunakan kekuasaannya untuk menyiksa Nabi Jirjis dengan berbagai cara yang sangat mengerikan. Dalam berbagai riwayat, Nabi Jirjis mengalami hingga 70 jenis siksaan yang berbeda-beda. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa siksaan itu bisa mencapai 100 kali. Namun yang menarik adalah setiap kali Nabi Jirjis dibunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali dengan izinnya. Beliau kembali berdiri di hadapan Dardianah dan terus menyampaikan pesan yang sama, yaitu mengajak kembali kepadanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada berhala yang tidak berarti. Suatu ketika Allah membuktikan kekuasaannya. Ketika itu Allah tidak menurunkan hujan selama berhari-hari. Akibatnya negeri itu nyaris hancur karena dilanda kekeringan. Melihat hal tersebut, Raja Zolim langsung mendatangi rumah Nabi Jirjis dengan membawa bala tentaranya. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata mereka mendapati Nabi Jirjis sedang memperbanyak tasbih kepada Allah. Ada pembicaraan antara Nabi Jirjis dengan Raja Zolim. Raja Dardianah meminta Nabi Jirjis berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan guna menyelamatkan negerinya sebelum benar-benar hancur. Raja Zalim itu melakukan perjanjian dengan Nabi Jirjis bahwa dia akan beriman kepada Allah jika permintaannya terwujud. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan di wilayah kekuasaan Raja Dardianah. Doa Nabi yang mulia itu tentu terkabul. Hujan yang diturunkan oleh Allah bahkan sangat besar sampai padang pasir dipenuhi dengan air. Kisah Nabi Jirjis adalah cermin dari keteguhan dan kesabaran dalam menjalankan misi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski harus menghadapi berbagai siksaan yang kejam dan terpaksa meninggal berulang kali, beliau tak pernah menyerah dalam menyampaikan kebenaran. Sikap dan keberanian Nabi Jirjis mengajarkan kita arti dari iman yang sejati, bahwa kita harus tetap teguh dalam keyakinan, meski tantangan yang dihadapi sangat berat. Kisah ini juga memberi kita pelajaran berharga tentang bahaya kesombongan dan kezoliman, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Raja Dardianah. Kesombongan yang muncul dari kekuasaan dan kekayaan duniawi dapat menghancurkan mereka yang menolak kebenaran. Melalui kisah ini, Islam mengingatkan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah.
sementara kekuatan serta harta benda hanyalah titipan yang tidak akan abadi. Kita belajar tentang pentingnya mempertahankan iman dan nilai-nilai kebaikan di tengah godaan dan tantangan hidup. Mari kita jadikan keteguhan Nabi Jerjis sebagai teladan dalam perjalanan hidup kita. Nah, sahabat Islampedia, itulah penjelasan mengenai Nabi Jerjis yang dibunuh 70 kali dan dihidupkan kembali sebanyak 70 kali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Islampedia bisa terus menemani kalian setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.